kan sering review gitu ya. Reviewnya tuh ya apa? Sering Polygon ya sampean. Ya. Itu dibayar gak, Mas? Halo Sobat Upgrade, Oh, jumpa lagi dengan saya Ageng Raditya dan di video kali ini episode Gosip yang keempat bersama MTB Indo. Halo Mas. Halo Mas, halo. Gimana Sorry sehat? ganggu. Sehat Mas, sehat, alhamdulillah. Gimana Mas? Ini corona, aduh. Di sana kayak zona merah ya. Wah kacau sih, kalau Jakarta sendiri sih udah udah termasuk inilah banyak aturan macam-macam. Aku juga dari kemarin tuh udah hampir sebulan sih di rumah aja. Jadi ya gitu deh. Nggak kerja, nggak kantor. Aku ngantor dari rumah, kebetulan bisa kayak gitu dari kantor. Emang ngasih ngizinin lah untuk ini, untuk kerja dari rumah. Paling ini di depan komputer aja nih kerjanya. Ya gitulah, sembari ngedit video YouTube Mas. Nyambi. Nah itu enak banget tuh yang masih bisa kerja kayak gitu ya. Ya termasuk. Aku lihat tadi di US tuh udah 64.000 Mas yang positif, parah sih ya. Enggak sih emang. Kalau di ibaratnya kayak di China aja ya, di tempat asal itu kan kemarin mereka sempat ketat juga tuh untuk isolasi dan segala macam. Dan itu pun masih ada kabar kalau ada yang kena lagi. Waduh, iya. Katanya ada yang dari luar ya? Dan ibaratnya mereka kan dengan udah sebegitu ketatnya ya, itu aja masih tetap ada korban gitu. Nggak kebayang kalau di Indonesia kan gitu deh. Ya, apalagi yang daerah situ ya, Tangerang, Jakarta kan padat banget ya, daerah situ. Sebenarnya yang red zone tuh ya situ sih ya. Yes. Sebenarnya. Banyuwangi gimana Banyuwangi? Di sini 3 Mas, tapi yang satu sembuh, yang satu tuh meninggal. Nggak tahu yang satu. Kalau Banyuwangi sih termasuk aman Mas, soalnya kotanya itu nggak sepadat kayak Surabaya sama Jakarta. Kotanya tuh kayak manjang gitu loh, masih banyak desa-desa gitu. Gitu. Yang penting ya nggak ke kayak Indomaret tapi ini toko-toko Indomaret dan lain-lain tuh Alfamart gitu jam 6 udah tutup Mas, jadi malam gini udah kayak hiburan. Oh, ini sampean di mana nih Mas? Ini aku di rumah, ini di toko istriku sih. Ini paling aman sih, soalnya tempat yang ngeditku tuh di ruang tengah gitu. Pasti anakku tuh mundar-mundar di situ. Oke. Tapi ini sampai masih goes? Goes tapi ya minggu aja sih Mas sama teman-teman. Oke, biasa. Siap. Kalau paling Action jam 4 gitu aja sih. Cuma kalau yang kayak ke tempat keramaian mall gitu aku masih. Oke. Nggak mau. Siap. Mas sebenarnya dulu SMA apa SMK nih? SMA apa SMA? SMA sih. Oh SMA ya? Terus. Kok ada basic edit video? Aku kan sebenarnya SMEA Mas dulu TI. Tapi kan SMEA kan kalau ngedit sih ini zaman pas kuliah dulu ya. Jadi kan pas kuliah emang ada mata kuliah video editing gitulah. Terus belajar fotografi juga kan. Nah dari situ baru mulai, ternyata asik juga nih menggeluti dunia ini kan, bikin film-film pendek lah segala macam. Terus ya dari situ sih dasar editingnya belajar dari situ lah. Dan kebetulan pas main sepeda nih ya udah main aja, cuman karena masih ada sisa-sisa dasar editing, jadi ya udahlah sekalian deh. Kalau aku kan nggak kuliah nih Mas. Aku nggak kuliah tapi semuanya dulu TI. TI kan kayak dulu tuh 3, kayak RPL, pemrograman, sama TKJ, yang tukang bongkar pasang itu loh Mas.
sama multimedia. Saya tuh dulu itu masuk ke RPL, pemrograman gitu, coding gitu loh. Wih. Jadi basic edit tuh nggak ada. Emang benar-benar nggak ada, cuma bisa motong tempel gitu aja sih. Tapi emang itulah apa? Ya dasarnya kan cuma gitu kan. Iya sebenarnya. Cuman gituin aja. Ngekat. Tapi kalau yang susah-susah kayak punya Mas Ageng sama Om Ganes nggak bisa aku, kayak After Effect itu nggak bisa, serius. Susah, kudu belajar sih. Ini sih emang agak khusus ya, maksudnya kadang dulu belajar tuh sempat sampai ini banget gitu, sampai begadang ya, terus ternyata begitu diputar hasilnya cuma gitu doang, jadi mikir-mikir, iya, ini kayaknya nggak worth it untuk dilanjutin atau gitu. Kecuali emang ini yang nakunin industri kayak gitu ya, beda lagi sih. Kalau aku kan karena emang bukan di video untuk nyari apa kerjanya, jadi ya udah deh. Mas itu dulu pernah kerja di Kuiper ya, Mas sampean? Oh, masih sekarang juga masih di Kuiper. Oh, sekarang masih di Kuiper. Itu kayak les-lesan gitu kan, Mas? Dia modelnya kayak bimbel online gitu ya? Iya, bimbel online. Soalnya pernah adikku tuh sempat kayak gitu. Adikku kan masih SMA nih, sekarang kelas 3. Pernah ngomongin Kuiper apaan tuh. Terus tak lihat di biodatanya Mas Ageng pas di Facebook kayak terjadi. Oh, itu punya Jepang nggak ya Mas ya? Jadi emang perusahaan utamanya itu di Jepang. Terus dia ada di Asia itu ada 3 negara sih, di Filipina, Indonesia. Ada 2 negara, Filipina sama Indonesia, satu lagi di Meksiko. Terus ya kebetulan karena Indonesia kan karena marketnya paling luas ya, paling gede ya. Jadi termasuk yang paling besar. Tapi pusatnya sih, kantor pusatnya di Jepang sana. Benar. Udah lulus adiknya? Di sini mau kuliah, Mas. Aku kan anak pertama. Jadi adikku yang tak josin. Dulu sebenarnya disuruh kuliah sama bapak. Terus aku pengennya di Malang kan, Mas. Ya. Di Malang, terus gak dibolehin. Udah kuliah di sini aja. Soalnya ya waktu itu orang tua pas ada bisnis baru gitu. Eman kan kalau bisnis baru udah lancar, terus yang ini ditinggal kan, ya pokoknya nurut gitu aja. Terus aku bilang, istirahatlah setahun Pak, dah gitu. Lama-lama bisa megang duit sendiri kayak males. Udah kenakan. Iya males, serius males. Siap. Iya. Mas, itu sampean cara editingnya video gimana tuh? Cara editingnya? Ngejos gitu apa nyicil? Kalau aku sih nyicil, Mas. Paling sehari cuma 10 menit gitu. Sama nggak? Tergantung sih. Aku tak bagi-bagi kan. Misalnya syuting hari Minggu ya. Tergantung nih mau video apa dulu. Misalnya kayak video gue biasa nih, kayak belusukan gitu. Misalnya syuting gue Minggu nih. Terus mulai pikirin ceritanya tuh biasanya hari Senin gitu. Udah mulai kira-kira nih dari gue yang tadi tuh bisa diambil atau dibikin cerita kayak gitu sih. Terus mulai dari Senin, kayak ada storyline-nya dibikin-bikin. Terus mulai motong itu kalau antara Selasa, mulai masukin lah file segala macam kan. Udah dari situ nanti dipilih-pilih nih kira-kira bagian mana yang mau ditambahin narasi, bagian mana yang kira-kira disambung-sambungin. Tapi itu awal-awal nggak kayak gitu sih. Awal-awal ya udah dari action cam langsung jebret kelar gitu, upload gitu. Iya, benar-benar. Mikir-mikir kok kayaknya eman. Ya, terus ya udah deh coba bikin story-nya segala macam. Ya. Pokoknya misalnya dari hari Minggu syuting itu baru bisa upload kalau nggak hari Jumatnya atau Sabtunya, malam Sabtu pagi gitu upload. Berarti sehari berapa menit, Mas? Pokoknya terbatas rata-rata lah. Aku ngeditnya biasa pulang kantor ya, tergantung kondisi juga sih. Kalau udah capek banget, misalnya start jam 9 ya, paling setengah 11 tuh udah selesai lah, udah ngantuk. Iya, percaya sih, soalnya footage-nya hasilnya detailnya sampean emang detail banget.
Tapi kadang kalau itu. emang lagi buru-buru ya udah tinggal cut. Ya udah deh. Iya, itu aja gitu ya. Gitu aja deh. Dulu Mas, kan sebenarnya masih lama sih emang editnya. iya, iya. Premiere, pakai Premiere. Iya, Pakai pakai Premiere ya? Premiere CC. Oh, sih. Yang 2020. 2000 berapa, Mas? 2020. Aku pakai Yang baru. ya pokoknya subscription kan. Jadi kan dia otomatis update ya. Dari Oh iya. 2018 tuh. Oh Karena kan jelas. karena di kantor juga ini kan pakai apa? Adobe Creative Suite itu kan. Terus Aduh, nggak paham. ya pokoknya yang Adobe apa? Akun Adobe terus yang bisa segala macam. Itu deh. Ya, terus karena di kantor Premiere nggak dipakai, jadi tak pakai di rumah. Ya lumayan lah. Pakai HP pernah nggak, Mas? Cuman buat klip pendek aja, nggak sampai yang upload ke YouTube. Aku kemarin kan dua video yang kemarin tuh, Mas ya, yang apa Crank Brothers sama itu, ya. Yang kemarin saya ngomong ngoceh itu. Yes. Nah itu kan kenapa kok pakai HP? Soalnya itu kan saya ngerekodnya pakai HP istri nih, yang apa itu, yang pas di depannya apa itu, depannya komputer, itu kan pakai itu Samsungnya dia, yang bokeh itu loh Mas. Ya. Ternyata tak masukin Premiere, kok susah nih, nggak bisa, kayak ngeblank gitu, antara apa ngomong sama keluar suaranya tuh kayak lambat gitu, kayak nge-lag gitu loh Mas, aneh. Faktornya. Pokoknya saya akalin tuh nggak bisa tuh, pokoknya akalin kayak kalau gimana tuh nggak bisa. handphone yang baru kan dia emang settingnya 4K ya kalau nggak salah ya. Soalnya itu nggak 4K, nggak ya? Apa itu? Nggak pakai 4K Mas. Depan kan soalnya. Kalau berat gitu emang biasa ini sih apa? Either di komputernya nih yang agak berat buat ngeditnya. Palingnya itu sih. Tapi pakai KineMaster Mas, terus pakai KineMaster langsung enak. Nah itu kalau misalnya apa namanya? Justru kalau di play di handphone malah lebih kencang ketimbang di PC-nya sih. Iya. Ntar nih tak cas nih sama ngecas. Siap. Siap. Ya gitu Mas. Terus ternyata KineMaster lumayan keren loh. Untuk yang di handphone ya? Iya, yang APK-nya. Oh. Pakai yang APK. Aku malah belum pernah pakai sih. Ya sebenarnya kalau KineMaster biasanya buat ngedit di Instagram gitu Mas. Oh iya buat klip-klip pendek aja kan. Ya klip pendek 1 menit gitu. Oh ya masih diblokir KSGI apa enggak Mas sampean? Oh aku justru keluar duluan. Jadi udah keluar duluan sebelum sempat diblokir. Nggak apa ya, karena pas gabung di situ emang awal-awal kan masih semangat tuh, masih ini grup sepeda nih segala macam kan. Terus ngeliat orang-orangnya kok kayaknya gitu ya? dari segi environment nggak terlalu bukan mendukung sih, maksudnya nggak ada knowledge yang bisa didapat banyak gitu ya. Benar. Cuma posting-posting gitu aja lah. Yes, awal-awal sih masih rada oke lah ya, masih Oke. ada banyak orang yang suka share gitu, cuman lama-lama kesini kok kayak cuman udah jadi grup mediocre gitu aja. Iya, kayak gitu. Iya. Apalagi yang setelah itu kayak bedain itu sih sebenarnya saya kurang ngikutin ya, terus ternyata diceritain teman, ternyata yang pas di Patuha itu ya Mas, yang jatuh itu. Oh iya. Gara-gara video itu kan cari penyakit gitu Terus lagi-lagi ya golongannya orang-orang yang akun-akun yang nggak pernah komen di situ, kayak yang ya rider pro lah, yang sering main gitu keluar semua, jadi ya tahu oh ini masalahnya. Sebenarnya kalau yang aku tahu Mas ya, kalau itu kan masalah genre aja ya. Suka turunan atau suka, padahal aslinya tuh kalau memang benar-benar suka sepeda itu punya semua, road bike punya, DJ punya, iya enggak? Cuma ya mungkin kurang. Tapi emang ini sih kalau mikir kayak gitu sebenarnya aku ya karena main sepeda juga dari 2016 ya. Itu juga masih yang cuma duit-duit gitu doang kan. Itu Vanquish ya? Apa?
Trail Fun Quiz Oh ya? yang Trail Fun Quiz itu kan. Jadi ya dulu mikirnya tuh kayak semua trek sepeda sama gitu. Terus sempat punya pikiran juga kalau main turunan tuh nggak capek kan, cuman turunan ya. Ya namanya awal-awal kan mikir ngapain sih main turunan gitu, apa sampai capek gitu. Kayak ya. Kayak nggak ada. Kayak ibaratnya kayak cuman glosor doang sih, apa capeknya gitu kan. Iya. Terus ya karena udah nyobain langsung dan wah ini beda deh. Nah makanya orang-orang yang bilang kayak gitu kan satu emang nggak punya pengalaman kayak gitu kan, ya, belum pernah nyobain gitu dan ya mungkin mainnya juga nggak jauh-jauh apa ke beberapa trek yang ini ya. Jadi emang biasanya orang yang semakin udah pengalamannya kemana-mana justru malah yang lebih humble. Diem. Iya, diem. Nggak ribet malah. Iya, jadi ya gitu deh. Terus sempat ini sih kalau yang apa sih kayak yang penting dengkulnya itu kan sering banget tuh di tes dulu. Itu ada ini juga sih kayak ya udah sih biar sepeda dia gitu ngapain repot gitu. Iya benar. Ya pokoknya intinya kalau ngomongin masalah itu nggak ada habisnya sih Mas. Ya iya betul. Orang ya beda-beda ya. Ya kalau aku kan ngikutin Mas Ageng nih udah lama nih, mulai yang pakai itu loh Mas, yang sampean ngedit yang kembar gitu loh, yang di trek Jabon. Oh iya. Kembar itu bahas apa sih? Pokoknya lupa udah lama banget kan. Itu. Iya, pakai Siskiyou 6. Itu kayak cuma modal tripod, pasang DSLR gitu ya, sendirian. Itu sendirian apa ada temen tuh? Sendirian banget sih. Soalnya jadi aku emang tahu waktu sih, itu kan sendirian. Belum apa ya, belum seini sekarang sih maksudnya niatnya. Iya, nggak serame. Masih, itu subscribe-nya masih dikit loh. Itu masih berapa sih? Baru 1000-an? Masih berapa ya? Enggak sampai. Ya sekitar segituan lah pokoknya. Kayaknya berat banget ya dulu nyari subscribe 1000 tuh. Awalnya ini bukan pasar yang tepat nih kayaknya. Waktu aku bikin YouTube itu kan sebelum main sepeda tuh udah ada 500 gitulah subscribe lah. Iya, tahu. Tapi kontennya waktu itu bukan sepeda. Masih konten apa sih? Ya nggak jelas gitu lah. Itu loh, kos-kosan. Ya, after effect gitu kan. Tapi kalau coba itu diterusin, kayak subscribe si sepeda ini kayak lebih banyak loh. Ya tahu sendiri kan, kayak apa itu? Yang itu loh, Downet kayak gitu-gitu loh. Iya. Itu kan kencang bener tuh. Cuman ini sih sebenarnya kalau ngelihat marketnya, sebenarnya jadi gini Mas. Sepeda kan emang yang nonton sedikit ya. Dikit banget. Jadi justru karena marketnya sedikit itu, yang ya kalau orang mau endorse produk sepeda juga sebenarnya pilihannya nggak banyak gitu, mau ke siapa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak bisa dipukul rata sih, misalnya kayak, oh ini Atta Halilintar sampai jutaan nih ininya. Ya tapi kan karena mereka global ya. Masalahnya kan kalau sepeda ini misalnya yang main sepeda itu orangnya nggak banyak kan. Terus kedua, yang main sepeda sendiri belum tentu nonton YouTube gitu. Benar. Nah, jadi kan makin sedikit lagi kan. Iya. Ya sebenarnya ada apa sih kalau istilah di marketing masih blue ocean banget sih, masih luas lah ini. Kalau di Indonesia masih di Indonesia. Jadi ya nggak bisa pukul rata juga sih. Lagian kalau semua YouTube ya, ini ngomongin YouTube ya, kembali lagi YouTube. Masalah sepeda atau apa, itu semakin thumbnail ya berhubungan juga. Tapi yang semakin di-review, entah yang diomongin semakin mahal, itu orang tuh semakin penasaran. Benar nggak, Mas? Betul. Nah, benar nggak? Nah, kayak view-nya sampean, aku inget tuh, view yang kencang bener itu yang kayak Square One ya? Oh iya benar. Itu Square One gila sih. Iya, gila kan, sampai 500 juta ya? Sekarang udah hampir, udah 500-an ya. 1 juta. Nah, iya. ini itu kenceng bener. Pilihannya emang dua Mas, either itu barang mahal banget atau murah sekalian. Iya, bener. Aku bikin video yang apa? Sepeda murah jadi enak itu. Murah? Iya, murah jadi enak. Itu gila juga yang nonton. Kan karena emang kayak ini apa? Piramida gitu kan.
Iya, piramida. Paling bawah nih market bawah entry level ya. Entry level. Di entry level ini kan penasaran juga untuk ngeliat yang atasnya kan. Jelas itu. Ya. Kalau itu jelas. Ya meskipun nggak mau beli ya, yang penting lihat aja gitu. Iya, lihat aja kan. Penonton Indonesia kan gitu. Kadang sempat aja sih banyak yang, Bang kapan request review Santa Cruz, kapan review Yeti, terus ada beli apa gimana nih? Enggak, Om, pengen tahu aja. Nah, kayak gitu deh. Oh ya Mas, apa itu? Kalau sehari itu Instagram, YouTube, Facebook ya? Yang paling lama di mana nih? Facebook, YouTube, Instagram? Facebook sih. Facebook tuh dari 2007. Facebook. 2007. Ya, pokoknya zaman kalau Facebook masih ini banget ya, masih. Masih pertama ya? Masih pertama banget ya. Kalau ngelihatnya sehari berapa jam tuh? Kalau apa? Kalau sehari rata-rata berapa jam? 3 media sosial tuh. Cukup banyak. Kan ada tuh di HP. Cukup banyak ya. Di Instagram ada ya biasa. Iya, kalau di Instagram kelihatan. Kita cek dulu. Kayak hampir tiap saat sih Mas, kayak apa sih namanya? Ya gitu deh. Tapi seringnya di Instagram ya? Instagram, Facebook ya? Jadi kalau Instagram memang kayak ajang pamer lah ya, apa sih namanya emang Instagram kan? Emang. Iya kan? Ya akuin aja lah udah pamer. emang wadahnya. Ya, bener. Kalau Facebook itu sekarang lebih ke hiburan kayak shit post itu, ya kayak sampean suka aneh-aneh gitu lah. Iya, aku di Facebook tuh suka lihat video-video yang nggak ada di YouTube gitu loh. Kalau di YouTube kan shit post gitu kan. Iya, pendek-pendek gitulah. Ya. Ya Mas, sekarang aku jadiin Facebook buat lucu-lucuan aja sih, soalnya dari zaman Pilpres kemarin kan sempet kacau banget ya. Rame banget kan, terus jadi kayak nggak jelas gitu. Dengan dibikin buat bahan lawak aja lah. Iya, gitu aja. Mas, itu kan kalau aku kan sekarang ya udah lumayan. Sebenarnya YouTube tuh dulu nggak sempat mikir Mas, aku nyari uang nih di YouTube kayak gitu. Enggak sih. Terus lama-lama kan ini udah mulai agak terasa nih Mas. Yes. Ya udah agak lah, maksudnya apalagi dari Instagram Mas, yang dulu tuh masih iseng-iseng gitu. Ternyata ada aja yang tiap hari tuh DM, Bang, PP gitu loh. Paid promote gitu loh. Tapi kan aku kalau tiap hari ada PP kan kayak nyampah aku ya, terlalu nggak suka gitu loh Mas. Masih milih gitu loh. Padahal itu ada hubungannya sama sepeda Mas. Ya. Gitu. Terus ini ternyata lumayan. Paketan tuh tiap minggu tuh ada aja paketan. Sama nggak? Kalau itu ya jelas sudah lama lah. Paketan tuh ada aja. Oh ternyata bisa ya gitu. Padahal aku dulu tuh aku kan kalau YouTube favorit tuh BKXC Mas. Oh ya, Brian deh. Kalau global sih BKXC, dia tuh jalurnya keren, ya keliling dunia, terus sama lah yang di daerahku ini belum terjamah semua Mas, single track alami. Cuma dia kan pinternya kan dia ngomongnya kan Mas, ngevlognya dia kan. Tanjakan ngomong, terus dia tuh luas banget, kayaknya dia dicatat ya. Aku pernah Mas nyatet gitu Mas ya. Ini misalnya hari Minggu nih, aku mau enduroan, ada pedaling, ada turun, ya pokoknya macam-macam ini. Aku catat Mas ya. Pas di track lupa Mas, gila. Iya, karena udah fokus ke ini, adrenalinnya udah beda emang, bener-bener. Gila sih kalau Brian, wah. Tapi emang aku juga selain si set ya, untuk set referensi. Kalau tutorial. Terus cuman kalau untuk yang POV emang si BKXC kan. Ya. Awalnya kan aku waktu ngupload video itu benar-benar dari action cam full, terus langsung udah upload gitu ya. Jadi memang nggak ada editan, nggak ada cut-cutnya kan. Nah terus ngeliat nonton si BKXC. Oh ya pertama tuh. Yang di video apa sih JPG itu nggak niat juga sih. Terus yang ada tongkatnya itu kan, tongkat ajaib ke depan itu kan. Oh itu malah udah rada mendingan, terus awal-awal malah lebih lumayan. Terus dari ngupload gitu, terus ngeliat si BKXC kok kayak kok ini banget ya bisa juga ternyata dipotong-potong kan. Ya dibikin inilah nggak semuanya harus ditampilin di
di video gitu. Benar-benar. Terus dari situ, oh iya ternyata bisa juga. Cuman yang paling ini aja sih, biar nggak terlalu jumping gitu ya, bagian mana yang kira-kira nggak penting terus bisa diambilin. Iya, benar. Tapi emang kalau tak perhatiinnya dulu, kan sering nonton channel-channel lain juga kan di Indo ya. Hampir sekitar 65% itu bisa di-cut gitu loh. Jadi misalnya kan aku ngeliat durasi videonya cukup panjang nih. Panjang. Ternyata tuh 65% dari total video itu tuh sebenarnya bisa di-cut, bisa dibuang lah. Banyak hal-hal yang menurut aku nggak terlalu menarik. penting. Karena gini sih, kenapa dari dulu aku bikin video juga nggak panjang kan, paling kan 10-15 menit lah. Karena kan aku ngerasa dengan nonton YouTube-ku kan orang ngeluangin waktu ya. Iya, benar. Aku tuh nggak pengen orang ngebuang-buang waktu terlalu lama gitu di YouTube. Jadi ya bisa main lah. Jadi aku mencoba menghargai waktu orang juga sih. Makanya bikin video nggak. Iya, benar. Makanya aku juga gitu, Mas. Kadang kan ya mungkin terlalu sering lihat kayak Nethil gitu ya. Ya. Suka adrenalinnya cuma motong-motong. Padahal itu tracknya jelas aku ngerti panjang banget. Oh iya, jelas. Gitu. Iya, dia cuma 6 menit apa. Ya udah gitu aja. Tapi emang ini sih orang juga nggak perlu tahu secara full lah. Karena ya kalau pengen tahu ya langsung coba aja gitu. Nggak usah di video gitu kan. Kayak gitu aja sih. Tapi Mas Ageng nih sekarang ngelihat perkembangannya YouTube ya. YouTube sekarang nih, YouTube sepeda nih. Kan banyak nih teman-teman action kamera udah mulai murah. Ya. Udah mulai didapatin semuanya. Gimana nih menurutnya perkembangannya? Sepeda nih. Cukup lokal. Ini apa sih? Ya senang juga gitu maksudnya. Senang. Akhirnya nggak cuman bukan sendirian sih, maksudnya ada banyak yang inilah. Iya, ada banyak. Benar. Either mereka emang niat pengen bikin atau terinspirasi dari kita ini kan, tapi setidaknya membuat orang untuk lebih sering olahraga gitu ya. Tetap ada pesan positif yang dibawa lah. Terus kan semakin banyak yang ikut itu kan berarti untuk ngajak orang untuk bersepeda itu kan makin besar ya. Ya benar. Atau misalnya kayak Mas Andre aja kan udah pasti ada banyak orang yang terinspirasi tuh, oh nih gue jadi pengen sepedaan nih gara-gara ngeliat ini nih, itu pasti udah itu keren sih. Dari situ aja kan udah berapa. Terus yang nguntungin juga kalau buat pedagang part sepeda. Iya. Sebenarnya saya Mas ya kan pernah tuh nyoba jualan di Instagram. Ya. Maksudnya di Instagram MTB Indonya. Tak story gitu, jualan kaos gitu. Iseng-iseng lah sama temen. Temen kan ada tuh yang pinter bikin gitu. Tak storyin. Cuma hitungan jam, Mas. Habis gitu. Wih. Bisa ya ternyata. Iya, tak storyin kan itu banyak banget, Mas, yang lihat tuh. Iya. Tapi aku kayak kenapa ya? Aku nggak tak seriusin gitu loh. Mungkin aku terlalu sibuk di emang duniaku yang nyata. Maksudnya aktivitasku lah gitu loh. Tapi sampean sehari-hari ngapain sih? Aku sebenarnya kan wira swasta, Mas, punya toko gitu. Oh ini. Ya ini tuh. Ya enggak, ini tokonya istri sih, emang pure buatin istri. Terus yang itu toko bangunan di sebelah ada. Ya dari sini 500 meteran. Tapi aku enggak di situ, Mas. Aku di luar keliling ke pasar terus. Aku suka marketing, Mas. Masarin barang gitu. Aku kalau diem gini enggak bosen, Mas. Di satu titik. Sebenarnya kalau mau zona nyaman gitu ya, tinggal ngasir aja gitu ya. Tapi enggak bisa gitu loh. Kayak diem, tinggal enggak tahu, kayak lebih stres kayaknya. Tapi kalau jalan-jalan aku suka sih, Mas. Siap. Kalau Mas Ageng nih kayaknya udah di depan komputer nih ya kerjaannya. Wah, kalau diturutin sih seharian sih bisa aja sih ya. Nah, itu makanya. Kacamata minus, Mas. Minus 2. Minus. Ya, 2. Dua nih. Yang kiri 150. Yang kiri.
Ya. Itu kalau pakai Google susah tuh, Mas. Makanya aku pakai itu sih kacamata yang ada apa sih inset-nya tuh. Jadi itu kayak ada frame minusnya bisa ditempel di situ. Ya rada lumayan lah untuk goes ya. Jadi nggak kalau pakai kacamata Mas, ini bisa. Iya, kalau apa itu kan sering review gitu ya. Reviewnya tuh ya apa sering poligon ya sampean. Ya. Itu dibayar gak, Mas? Kebanyakan ini nggak dijawab nggak apa-apa. Ya, gitu. Ini sih kadang punya temen nih, temen baru beli kan. Kalau bisa sih, nanti ini apa namanya, jangan lu upgrade lu nih, mau gue review dulu. Ya udah deh. Ya paling kalau cuman dia ganti stem apa-apa gitu ya udahlah masih oke lah. Terus udah rata-rata sih maksudnya pinjaman teman kan. Kayak waktu itu tapi juga ini apa? Ya. Pinjam teman. Kalau masalah apa itu, Mas? Masalah promo gitu, Mas ya, di channel atau di mana gitu. Itu punya listnya nggak sampean? List harga gitu? Ya, benar. Sempat buat. Cuman waktu itu diskusi sama temen gue katanya, lu harga lu segitu kemurahan tahu karena mereka kayak orang bikin video wedding aja kan. Mereka cuma syuting aja mintanya sekitar segini gitu. Lah kan masalahnya kita tuh bukan cuman bikin video doang tapi juga nginfluence orang untuk biar tahu suatu produk. Yang susah itu tuh. Yang susah itu tuh. Yang apa sih? Yang nilai jual tambahnya lah, apalagi kan kita punya audiens yang beda ya. Banyak. Dan marketnya kan juga agak langsung tuh. Jadi ya harusnya sih lebih kalau teman bilang sih kayaknya malah kemurahan gitu. Cuman aku sendiri karena nggak 100% nyari income dari sepeda ini kan. Jadi masih ada income bulanan dari kantor kan. Jadi ya udahlah nggak terlalu ambil pusing banget. Ya mungkin nanti kalau emang niatnya pengen fokus di sepeda ya bisa dijadiin pilihan. Mas, itu apa? Banyak bahan yang belum diedit nih, berarti. Kayak patrol kemarin belum. Sebenarnya itu udah diupload di YouTube semua, cuman tak cicil sih Mas ininya publish-nya di YouTube. Jadi kan, masih pemberitahuan gitu kan? Jadi kan apa namanya minggu depan kan udah puasa nih. Ya aku mastiin aja minggu depan pas Ramadan tetap ada konten aja. Nah, paham. Kayak simpenan gitu ya? Iya, kayak simpenan. Jadi nanti dicicil tiap minggu. Dan makanya kalau yang publish kemarin tuh contohnya kayak kemarin aku ngupload. Oh, yang bareng Mas Imam kan sebenarnya itu udah lama banget tuh, bulan Maret ya. Iya itu, baru kemarin. Baru kemarin terus. Jadi sebenarnya video yang ditonton di YouTube itu saat publish itu udah entah 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya sih. Mas, model video yang paling mudah dibuat model kayak gimana tuh? Pas sepedaan atau tutorial atau gimana? Paling mudah lah. Dari segi pengambilan sampai edit. FAQ. Iya. Paling mudah. Paling gampang. Cuma ngoceh-ngoceh gitu aja ya. Itu satu kalau kan kalau FAQ kita masih mending ya masih ada omongan nih. Kalau yang mau emang niatnya nyari duit banget, yang itu bikin videoin aja kayak harga sepeda 10 jutaan atau sepeda hardtail. Iya, benar. Itu banyak banget itu yang nonton. Tapi itu Mas, keren Mas. Apa itu? Aku suka channel ini loh. Ya udah lama sih. And Victory Mas. Oh iya si Eno. Eno. Kok nggak dimasukin ke grup Mas? Dia. Belum ada kontak. Nggak ada kayaknya Mas. Ntar coba tanya. Nggak ada deh. Iya. Karena tuh aku sempat ketemu. Itu keren Mas ya. Sempat ketemu pas. Jadi sebelum test ride patrol itu kan diundang tuh sama si orang patrol lah. Terus pas ketemuan kayak kopdar gitu tuh udah bulan apa ya? Bulan Maret malah, jadi sebelum ada lockdown segala macam sih. Nah terus pas itu di tempat ya ketemu si Eno itu. Jadi ibaratnya lah malah ketemu di sini kan. Ya ngobrol-ngobrol lah segala macam. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak jadi test ride.
nggak tahu akhirnya ya udah saya sendirian waktu itu bareng teman. Serius lihat video dia tuh kayak nonton TV, Mas? Ya kayak on the spot gitu ya? On the spot gitu. Dia apa itu narasinya, terus editingnya ya lumayan lah. Ya. Sip banget, aku nggak bisa editing kayak gitu. Sebenarnya kalau itu loh Mas, kalau kita emang niat nge-YouTube cari duit gitu ya, kayak Mas itu yang punya channel itu, ECCI apa itu? Mas Junior. Oh, Junior. ini apa cycling itu ya? Iya, aku kan subscribe channel itu, Mas. Ya. Yang nasi itu loh, Mas. Oh, Itu udah hampir 200, Mas, sekarang. Wih. Gila nggak? View-nya gede-gede, Mas. 1 juta. Tapi emang, iya kalau ngeliat ininya dia, AdSense-nya dia kan lumayan tuh. Jutaan. Lumayan tuh, per bulan puluhan juta. Waduh. Lumayan puluhan.